Yogyakarta, sekitaran tahun 2009. Tok tok tok. Assalamualaikum. Teriak Intan sambil tangannya yang terus mengetuk pintu rumah Ibu Wahid. Waalaikumsalam. Nah Intan ya? Jawab Bu Wahid yang terlihat memang sudah lama menunggu kedatangan Intan di rumahnya. Iya Bu, maaf tadi kendaraannya terlambat. Saya jadi lama deh sampai di sini. Jawab Intan. Sudah, tidak apa-apa, jawab Bu Wahid pelan dengan beliau yang mulai mempersilahkan Intan untuk duduk di ruang tamu rumahnya. Jadi, kamu sendirian kesininya? Imbu Bu Wahid memulai obrolan. Iya Bu, saya di sini hanya 1 minggu kok, jawab Intan. Kemarin orang tuamu itu sudah telepon, semua sudah beres. Tempat tinggalmu selama kamu di sini juga sudah siap. Ya sudah, jangan lama-lama. Ayo langsung ibu antar ke rumahnya, sahut Bu Wahid ramah sambil mulai mengajak Intan menaiki motornya menuju ke rumah yang rencananya akan Intan tempati selama dia berada di Jogja. Ibumu sama aku itu teman dekat loh. Dulu waktu ibumu masih kuliah di sini, sering sekali menginap di rumahku. Tapi setelah lulus kuliah, kami sudah tidak pernah ketemu lagi. Komunikasi dengan ibumu ya hanya lewat telepon saja, ucap Bu Wahid sambil terus mengendarai sepeda motornya. Ya Bu, Mama juga sering cerita tentang ibu kok, sahut Intan. Karena saat itu obrolan mereka terganggu oleh angin kendaraan yang cukup kencang. Loh, iya, aku sebenarnya kecewa loh. Kenapa kok cuma kamu aja sendiri yang kesini? Kenapa ibumu ndak ikut? Imbuh Bu Wahid yang terus saja mengajak Intan mengobrol. Mama minggu depan kesini kok. Beliau yang jemput saya. Sekarang tuh masih ada urusan, sahut Intan. Wah, yang bener, jawab Bu Wahid yang terlihat gembira kala mendengar ucapan Intan tentang rencana kedatangan ibunya tersebut. Dan hingga akhirnya setelah beberapa lama berjalan, Intan dan Bu Wahid pun berhenti di sebuah rumah sederhana model lama yang terlihat sudah kosong. Tapi meskipun kosong, rumah tersebut tampak masih sangat terawat dengan baik, dengan di depan rumahnya berjejer bunga-bunga dan juga tanaman yang tertata rapi. Nah, sampai deh. Nanti selama kamu di sini, kamu tinggal di sini anggap saja rumah sendiri. Ya, meski agak jauh dari keramaian dan tempat makan, tapi di sini kamu saya jamin tenang. Nah, sepeda motor ini nanti saya tinggal di sini saja. Jadi kalau misal kamu mau kemana-mana ya tinggal pakai motornya, terang Bu Wahid dengan jelas. Iya Bu, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, ini rumah Bu Wahid? Tanya Intan penasaran. Oh, bukan. Ini bukan rumahku, tapi ini rumah teman dari orang tuaku. Aku disuruh jualin sebenarnya, tapi belum laku, jawab Bu Wahid jelas sambil mulai mengajak Intan masuk untuk melihat-lihat. Dan sesampainya Intan di dalam rumah tersebut, sebenarnya kalau itu Intan cukup takjub karena selain bersih, model rumah tersebut juga cukup antik khas rumah zaman Belanda. Adanya 3 kamar kosong dengan 1 kamar mandi membuat Intan berpikir jika rumah tersebut cukup luas jika harus ia tempati seorang diri. Wah, rumahnya bagus ya Bu. Sayang banget sih kenapa nggak ditempati, ucap Intan dengan matanya yang mulai melihat satu persatu pernak-pernik yang ada di rumah itu. Iya sih, tapi ya mau bagaimana lagi? Ya, belum ada yang mau beli rumah ini. Oh iya, nanti kalau mamamu datang, kalian bisa tinggal di sini saja sementara. Jangan langsung diajak pulang. Kita jalan-jalan dulu. Mumpung kalian ada di Jogja. Oh iya, satu lagi. Di rumah ini kan kamar ada 3. Jadi kamu bebas mau pilih kamar yang mana ya? Imbuh Bu Wahid yang terlihat semakin tidak sabar atas kedatangan orang tua Intan. Dan puncaknya, setelah lama melihat isi rumah dan juga mengobrol bersama Bu Wahid, akhirnya Bu Wahid pun pergi dijemput oleh anaknya. Intan yang kala itu memang sedang ada keperluan di Yogyakarta akhirnya memilih untuk tinggal di rumah tersebut seorang diri dengan banyaknya pekerjaan yang sudah menanti. Yogyakarta sekitaran tahun 1983. Pukul setengah 12 malam. Benar sekali. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya.
Hawa dingin ditambah pikiran yang tidak karuan sudah menjadi tanda jika malam itu bukanlah malam biasa. "Bu, Bapak kemana ya? Kok tumben sampai larut malam gini belum pulang?" tanya Firman dengan matanya yang melirik ke arah jam dinding yang kala itu sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. "Ibu juga nggak tahu, Nak. Tadi sih pamitnya ke rumah Pak Wiryo," jawab Sumi dengan nada yang terlihat lesu. "Ibu kenapa? Kok kelihatannya lemes gitu?" tanya Firman kembali. "Nggak tahu, perasaan ibu kok tiba-tiba udah enak gini ya, Ibu Sumi." Namun anehnya, belum selesai mereka mengobrol, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang terdengar diketuk cukup keras. Tok tok tok, tok tok tok. Mendengarkan hal itu, Sumi dan Firman pun seketika terkejut yang mana akhirnya dengan cepat Sumi pun bergegas ke arah pintu utama rumahnya yang waktu itu masih dalam keadaan terkunci rapat. "Iya, sebentar," teriak Sumi. Hingga akhirnya setelah pintu terbuka, Sumi pun seketika terkejut karena waktu itu ternyata yang ada di depan rumahnya adalah Wiryo, salah satu teman dari suaminya. "Kemana Jatmiko?" tanya Wiryo tergesa-gesa. "Loh, bukannya dia main ke rumahmu?" jawab Sumi. "Aduh, wes," sahut Wiryo yang anehnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Seketika pun dia pergi. Mendapati hal itu, perasaan Sumi pun semakin tidak karuan, pikirannya kemana-mana dengan rasa cemas yang cukup luar biasa karena saat itu dia pun tahu jika di daerahnya sedang marak adanya kasus penembakan dan pembunuhan. "Ya Allah, ada apa ini?" pikir Sumi. Di situ belum selesai Sumi berdiri dan melamun di depan pintunya, waktu itu pandangan Sumi pun teralihkan dengan adanya burung gagak yang terlihat berjalan pelan dan melintas di depan rumahnya. Tidak hanya berjalan, burung gagak tersebut terdengar berbunyi dengan tidak sekalipun menoleh ke arah Sumi. Karena pikirannya yang semakin tidak enak, akhirnya Sumi pun seketika menutup pintu dan kembali duduk di ruang tamu rumahnya. Sumi pun lalu bergegas menyuruh Firman untuk masuk ke dalam kamar dan menemani adiknya yang kala itu masih balita. "Nak, kamu tidur saja ya, jagain adikmu si Rahma, biar ibu aja yang nunggu bapak pulang," ucap Sumi sambil mengelus rambut Firman. Dan tanpa membantah perintah Sumi, Firman pun mulai masuk ke dalam kamarnya dengan sesekali menguap karena sepertinya Firman sedang menahan kantuk yang luar biasa. "Pikiranku semakin gak enak gini ya. Duh, pertanda apa ini?" pikiran Sumi sambil memperhatikan Firman yang kala itu masuk ke dalam kamar. Dengan sesekali dia melirik ke arah jam dinding yang kala itu sudah semakin malam saja. Dan disitulah beberapa lama kemudian, ketika Sumi masih duduk melamun, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang terdengar cukup pelan. Tok tok tok, tok tok tok. Mendengarkan hal itu, Sumi pun seketika beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu utama karena dia berharap jika waktu itu yang mengetuk pintu adalah Jatmiko, sang suami. Hingga akhirnya ketika pintu terbuka, perasaan Sumi yang sebelumnya terus khawatir kala itu perlahan mulai lega karena saat itu sesuai dugaan Sumi yang mengetuk pintu adalah Jatmiko suaminya. "Apa akhirnya kamu pulang? Aku tuh khawatir banget. Kamu itu dari mana saja?" ucap Sumi tanpa basa-basi. "Aku dari rumah Bajo," jawab Jatmiko pelan dengan dia yang mulai masuk ke dalam rumah. "Bapak tahu kan, kalau sekarang ini tuh lagi marak kasus penembakan. Malahan katanya yang jadi target itu preman, orang-orang gondrong, bertato, dan yang lain sebagainya. Sudah, pokoknya habis ini Bapak ndak usah keluar rumah lagi kalau malam," ucap Sumi dengan nada suara yang cukup tinggi dan emosi karena sepertinya dia sangat khawatir atas keadaan suaminya tersebut. Semua itu pun tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena Sumi pun tahu Jatmiko di daerah tempat tinggalnya bisa dikatakan sebagai orang yang cukup disegani. Jangankan oleh orang sekitar, para preman-preman yang tinggal di daerahnya pun saat itu memang sangat menghormati Jatmiko. Ya,
Pak Jatmiko ini sebenarnya bukanlah preman ataupun gali, tapi semua orang memang dekat dengan Pak Jatmiko karena beliau adalah orang baik. Meskipun katanya sebelum menjadi orang baik, beliau dulunya memang seorang preman yang sangat ditakuti. Akan tetapi setelah menikah dengan Sumi, Pak Jatmiko pun benar-benar berubah dan bahkan Pak Jatmiko menjadi salah satu takmir masjid di daerah sana. Dan karena Sumi merasa jika suaminya telah pulang, akhirnya dia pun hendak bergegas beristirahat karena sedari tadi Sumi sebenarnya sudah lama menahan rasa kantuk. "Bu, jangan tidur dulu. Bikinkan Bapak teh mawar," ucap Jatmiko memanggil Sumi karena saat itu Jatmiko melihat Sumi hendak berjalan ke dalam kamar tidurnya. "Hah? Teh mawar? Tumben Bapak mau teh mawar? Sudah lama loh Bapak nggak minum teh," ucap Sumi keheranan. Karena waktu itu dia melihat Jatmiko tiba-tiba meminta teh mawar dan tidak hanya itu, keanehan dari diri Jatmiko perlahan mulai terlihat ketika selain teh, Jatmiko juga tiba-tiba berjalan dan memandangi Firman dan adiknya Rahma yang waktu itu sedang tidur di dalam kamarnya. Mengetahui semua itu, Sumi pun cukup heran dan mencoba menanyakan kepada Jatmiko apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. "Bapak kenapa sih? Kok tumpen aneh banget? Ngapain liatin Firman? Dia itu loh Pak, dari tadi nungguin Bapak pulang. Tapi karena Bapak nggak pulang-pulang, akhirnya ketiduran," ucap Sumi. Dan tanpa menjawab perkataan istrinya, Jatmiko kala itu hanya diam, lalu kembali duduk di ruang tengah rumahnya sambil menunggu teh mawar yang saat itu masih dimasak oleh Sumi. Tapi anehnya, ketika Sumi masih memasak air di dapur rumahnya, tiba-tiba Sumi mencium aroma bunga melati yang kala itu perlahan mulai tercium dengan sangat kuat. Dan tidak hanya aroma melati, malam itu Sumi merasakan jika ada terpaan angin yang mulai menerpa tubuhnya hingga rambutnya bergoyang secara perlahan. Merasakan hal itu, Sumi pun seketika terkejut bukan main, dan tidak lama setelah itu ia pun lalu mengarahkan pandangannya ke arah sang suami yang kala itu masih duduk diam di ruang tengah rumahnya tersebut. "Pak, Bapak, kamu masih di situ kan?" teriak Sumi memastikan. "Iya Bu, ada apa?" saut Jatmiko. "Oh, gak ada apa-apa sih. Kok perasaanku gak enak?" imbus Sumi dengan mulai menuangkan air panas ke dalam gelas yang sudah ia siapkan. Tapi anehnya, ketika air panas mengalir ke dalam gelas yang sebelumnya tidak apa-apa, kala itu tiba-tiba pecah begitu saja. Piak! Di situ pun Sumi seketika terkejut, tangannya terkena air panas. Dengan seketika ia pun lalu melempar teko yang masih berisikan air panas tersebut. "Ada apa Bu?" teriak keras Jatmiko sambil ia berdiri dari tempat duduknya. "Gak apa-apa Pak, gelasnya pecah, sebentar Ibu ganti ya," saut Sumi. Dan singkat cerita, setelah mengganti gelas dan juga teh mawar selesai disiapkan dan dihidangkan, Sumi pun lalu bergegas tidur karena memang rasa kantuknya yang sudah semakin tidak tertahankan. "Pak, aku tidur duluan ya, kantuk banget," ucap Sumi. "Ya Bu, Bapak mau minum tehnya dulu, nanti Bapak nyusul," saut Jatmiko dengan tersenyum ke arah Sumi. Namun siapa sangka senyuman tersebut nyatanya adalah senyuman terakhir yang dilihat oleh Sumi. Di keesokan harinya, keluarga Sumi pun dikejutkan dengan berita dari Wiryo yang mengatakan jika Jatmiko telah ditemukan tewas di pinggir jalan raya. Luka tembak yang ditemukan di tubuhnya dengan beberapa luka lebam ada di bagian wajah sudah membuktikan jika Jatmiko telah menjadi korban penembakan dan juga penganiayaan yang saat itu memang sedang ditakuti oleh banyak orang. Petrus, penembak misterius. Mendengarkan hal itu, tubuh Sumi pun seketika lemas, jantungnya berdetak kencang dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Dia sangat terluka. Akhirnya dia pun menyadari jika semalam yang pulang itu bukanlah suaminya, melainkan hanya arwah yang sepertinya arwah Jatmiko hanya ingin melihat keadaan keluarganya. "Di mana jenazahnya sekarang? Di mana?" ucap Sumi keras, dan mirisnya jenazah Jatmiko kala itu benar
benar-benar dibiarkan begitu saja berada di pinggir jalan raya. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat walaupun hanya untuk sekedar melihat. Jenazahnya masih di sana. Gak ada yang berani mendekat. Kalau kita mendekat nanti takutnya kita dianggap punya hubungan sama Jatmiko. Kami semua takut jadi target berikutnya. Mending Mbak Sumi langsung ke sana saja. Terang Wirya terbata-bata mendengarkan hal itu tanpa menunggu lebih lama lagi. Sumi pun seketika berlari. Matanya bercucuran air mata dengan mulutnya yang terus menjerit seolah dia sudah tidak kuat lagi menahan kesedihan yang mendalam. Dan tidak tinggal diam, Wiryo pun mengikuti langkah Sumi berlari dengan firman yang hanya bisa diam sambil mengintip semua itu dari dalam rumahnya. Yogyakarta, tahun 2009, pukul 9 malam. Setelah selesai beraktivitas seharian, Intan pun lalu duduk di ruang tengah rumah sambil menonton acara televisi kesayangannya. Gak terasa, sudah 3 hari aku tinggal di sini. Enak juga ya ternyata tinggal di Jogja. Orangnya ramah-ramah dan semuanya serba murah. Mending mamaku suruh beli rumah ini aja. Kan lumayan, bisa disewakan, bisa dijadikan homestay, pikir Intan dengan dia yang tanpa terasa mulai memejamkan matanya karena kelelahan. Tapi sayang, setelah beberapa lama Intan tidur dengan lelap, malam itu dia pun terbangun karena dia mendengar suara langkah kaki orang yang terdengar sedang mengelilingi rumah. Mendengar hal itu, Intan pun seketika terkejut dengan tatapan matanya yang melirik ke arah luar rumah karena waktu itu dia memang masih berada di ruang tengah. Kok seperti ada suara orang berjalan? Perasaan rumah ini jauh dari tetangga, pikir Intan. Dan karena suara langkah kaki tersebut terdengar semakin lama pun semakin jelas, akhirnya Intan pun memberanikan diri untuk melihat karena dia mulai khawatir jika ada orang yang ingin berbuat macam-macam dengannya. Intan pun meraih sebuah balok kayu yang ada di sudut meja. Lalu ia berteriak sambil menyalakan lampu ruangannya agar dia bisa melihat keadaan dengan lebih jelas. "Hei, siapa itu? Maling ya?" teriak Intan karena suara langkah kaki tersebut terdengar berjalan dan berhenti tepat di depan pintu utama rumah. Akhirnya Intan pun mendekati pintu lalu membuka tirai, mencoba mengintipnya sebelum ia membuka pintu utama rumah. Dan ketika ia mengintip keluar, kala itu Intan sedikit terkejut karena malam itu dengan mata kepalanya sendiri Intan melihat ada seorang kakek-kakek tua yang terlihat duduk di sebuah kursi kayu yang ada di teras rumah. Kakek tua tersebut terlihat melamun dengan tatapan matanya yang menatap ke arah halaman rumah. Mengetahui hal itu, Intan pun seketika membuka pintu rumahnya karena dia menganggap jika kakek tua tersebut bukanlah sebuah ancaman. Walah, kakek-kakek toh, pikir Intan dengan dia yang seketika membuka pintu utama rumah. Namun anehnya, ketika pintu utama rumahnya sudah terbuka, perasaan Intan yang sebelumnya tenang waktu itu seketika kebingungan tidak karuan karena waktu itu kakek-kakek yang sebelumnya ia lihat dari arah dalam rumah tiba-tiba menghilang begitu saja. Mengetahui hal itu, tubuh Intan seketika bergetar, nafasnya tersendat dengan perasaan yang seketika kebingungan. Loh, kemana? Kok nggak ada, ucap Intan dengan dia yang mulai mondar-mandir di area rumah. Tapi aneh, di situ pandangan Intan tiba-tiba teralihkan dengan adanya sesosok wanita parubaya yang terlihat berjalan melintas di jalan yang tidak jauh dari rumahnya. Wanita parubaya tersebut terlihat melintas begitu saja dengan terus memperhatikan Intan yang saat itu sedang mondar-mandir kebingungan. Dan karena Intan menganggap jika wanita parubaya tersebut bukanlah orang yang sedang ia cari, akhirnya Intan pun tidak memperdulikan. Ia terus mencari sosok kakek-kakek tua yang sebelumnya ia lihat ada di depan rumahnya tersebut. Hingga akhirnya, karena sudah lama Intan mondar-mandir, ia tidak melihat adanya siapapun di sekitaran rumahnya. Akhirnya Intan pun bergegas masuk kembali ke dalam rumah dengan diiringi aroma bunga melati yang waktu itu tiba-tiba tercium dengan cukup kuat. Disitulah ketika Intan kembali masuk ke dalam rumah, perasaan Intan kembali ketakutan karena malam itu tiba-tiba
dia melihat dua gelas teh yang terlihat masih panas dan baru terlihat ada di meja ruang tamu rumahnya. Yogyakarta, sekitaran tahun 1983. "Bu, Bapak kenapa?" tanya Firman dengan polos, dengan matanya yang masih terus melihat Jatmiko yang kala itu sudah terbujur kaku di kamar tidurnya dengan tubuh bersimbah darah. Terlihat sudah mengering. "Bapakmu masih tidur, Nak. Nanti juga bangun kok," sahut Sumi dengan sesekali tersenyum aneh. Firman, yang saat itu menginjak usia 13 tahun, sejatinya sudah mengerti jika ayahnya tersebut sudah meninggal dunia. Tapi di situ perasaan Firman perlahan berubah menjadi ketakutan karena sikap ibunya yang waktu itu bisa dikatakan berubah menjadi aneh tidak karuan. Dengan mata kepalanya sendiri, Firman melihat ibunya menangis, tertawa, dan mengajak jenazah ayahnya tersebut berbicara. Dan tidak jarang pula, Firman melihat ibunya membuatkan teh hangat kesukaan sang ayah. "Mulai sekarang, kamu nggak boleh masuk lagi ke kamar ibu dan bapak ya. Bapakmu capek, biarkan dia istirahat. Kalau sampai ibu tahu kamu membuka pintu kamar, kamu akan ibu hajar dengan pisau," teriak Sumi yang tiba-tiba saja membentak Firman tanpa alasan. Di situ, Firman hanya bisa diam dengan terus menggendong adiknya yang waktu itu sudah jarang sekali diperdulikan oleh sang ibu. Hingga akhirnya, di setiap harinya, Firman pun hanya diam di dalam rumah dengan keadaan yang bisa dibilang semakin lama sudah semakin mencekam. Dan kini, kamar tidur Sumi, tempat dia menyimpan jenazah Jatmiko, selalu tertutup rapi dengan tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke dalam kamarnya. Yang keluar masuk waktu itu hanya Sumi dengan tidak sekalipun ia membukakan pintu untuk sang anak. Di setiap harinya, Firman selalu melihat tingkah ibunya yang keluar masuk ke dalam kamar dengan membawa makanan dan juga minuman layaknya Jatmiko masih hidup. Dan singkat cerita, jenazah yang semakin membusuk ditambah dengan tingkah laku Sumi sudah bisa dikatakan seperti orang yang kurang waras karena depresi, membuat rumah Sumi benar-benar dijauhi oleh warga ataupun tetangga terdekat. Setiap harinya, Firman pun hanya makan nasi dengan tidak ada satupun lauk yang bisa dimakan seperti biasanya. Sumi sudah tidak mau lagi memasak, membersihkan dirinya dan merawat tubuhnya. Setiap harinya, Sumi hanya diam di dalam kamar dan terus berbicara dengan Jatmiko yang sudah tidak bernyawa. Namun untungnya, Firman ini tergolong anak yang cukup cerdas. Di usianya yang masih anak-anak, dia pun sudah bisa menyiapkan makanan untuk menyambung hidupnya. Hingga akhirnya, keadaan tersebut berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Ya, kala itu, setiap ada korban Petrus, pastilah tidak akan ada orang yang berani mendekatinya karena jika ada orang mendekat, pasti orang tersebut dianggap sebagai komplotan dan bukan tidak mungkin akan dijadikan target Petrus selanjutnya. Hal itulah yang akhirnya membuat rumah Jatmiko bukannya didekati, waktu itu malah terkesan dijauhi oleh seluruh warga. Dan tidak hanya rumah Jatmiko, di daerah itu pun ada banyak korban Petrus yang ditemukan di jalan, ataupun di jurang, di teras warung, hingga di area persawahan. Dan puncaknya, beberapa hari kemudian, semua kejadian itu pun akhirnya bermula. Malam itu, Firman sedang berusaha menidurkan sang adik yang tiba-tiba terus saja menangis. Karena merasa tidak mampu lagi untuk menenangkan adiknya, Firman pun akhirnya berlari ke arah kamar ibunya yang memang terletak tidak jauh dari kamar Firman. Tapi aneh, ketika Firman tiba di depan pintu kamar ibunya, Firman tiba-tiba mendengar suara tangisan laki-laki yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara tangisan tersebut adalah suara tangisan ayahnya. Mendengarkan hal itu, Firman pun seketika terkejut, ketakutan, dan kembali berlari ke kamar tidurnya dengan langsung ia menggendong sang adik yang kala itu masih terus menangis. Namun,
Belum selesai Firman mendengar suara tangisan ayahnya, tiba-tiba ia mendengar suara ibunya yang terdengar tertawa terbahak-bahak dengan nada yang sangat kencang tidak terkira. Dan tidak hanya itu, dengan terus tertawa, Firman mendengar suara ibunya sedang berjalan mendekat, yang mana akhirnya Firman mendengar suara ibunya menggedor-gedor pintu kamar tidur Firman. Firman, buka pintunya nak. Firman, ibu mau lihat kamu sama adikmu, ucap Sumi. Karena perasaan Firman yang ketakutan, akhirnya Firman pun hanya diam, sama sekali ia tidak berani membuka pintu kamarnya. Tapi sayang, panggilan yang sebelumnya pelan, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi sangat menakutkan disertai dengan ancaman. Firman, cepat buka pintunya, teriak Sumi dengan semakin keras menggedor-gedor pintu kamar Firman. Dan karena pintu kamar yang tak kunjung dibuka, Sumi pun terdengar membawa benda tajam seperti celurit yang terdengar sedang dipukul-pukulkan ke pintu kamar tidur Firman. Hal itu dikuatkan dengan dari arah dalam. Terlihat jika pintu kayu tersebut perlahan berlubang karena pukulan benda tajam. Firman, cepat buka pintunya, teriak Sumi yang sudah terdengar semakin brutal. Mengetahui semua itu, rasa takut Firman sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Dia bingung dengan tangisan yang sudah tidak lagi bisa tertahan. Yogyakarta, tahun 2009. Oh, kok ada teh? Siapa yang buat? Perasaan aku gak buat teh panas deh, pikir Intan dengan dia yang berjalan pelan mendekati 2 gelas teh panas tersebut. Tapi anehnya, belum selesai Intan kebingungan dengan teh itu, Intan tiba-tiba mencium aroma yang sangat tidak sedap. Ya, seperti bau bangkai yang berasal dari salah satu kamar yang ada di rumah tersebut. Tidak hanya itu, beberapa saat setelah itu Intan mendengar suara tangisan perempuan yang semakin lama semakin terdengar kencang. Mengetahui semua itu, perasaan Intan pun semakin kebingungan. Jantungnya berdetak kencang dengan terus memanggil-manggil nama seseorang. Halo? Siapa ya? Teriak Intan berkali-kali dengan langkah kakinya yang berjalan ke setiap sudut rumah tersebut. Dan puncaknya, ketika Intan berada di bagian tengah rumah, tepatnya di depan kamar yang tidak ia tempati, kala itu Intan cukup tercengang karena saat itu Intan melihat pintu kamar tidur tersebut terlihat rusak dengan banyaknya bekas bacokan seperti bekas dipukul ataupun dibacok oleh benda tajam. Pintu kamar ini sepertinya kemarin baik-baik aja, kok sekarang ada bekas dibacok benda tajam, sampai rusak gini lagi, pikir Intan penasaran dengan tangannya yang mulai membuka pintu kamar tersebut secara perlahan. Dan setelah pintu kamar tersebut dibuka, Intan tidak melihat apapun di dalam kamar selain hanya kamar kosong dengan jendela kamar yang terbuka begitu saja. Belum selesai Intan melihat keadaan kamar tersebut, Intan pun kembali mendengar suara tawa cekikikan yang kini terdengar dari arah kamar kosong lainnya. Karena rasa penasaran Intan yang sudah sampai pada puncaknya, akhirnya dia pun lanjut berjalan menuju ke arah kamar kosong lainnya dengan langkah kaki yang semakin ia percepat. Siapa sih yang ganggu? Ucap Intan mulai kesal tidak karuan. Hingga akhirnya ketika Intan membuka kamar yang ada di bagian paling belakang, kala itu mata Intan seketika tercengang. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Ya, jantungnya kala itu berdetak dengan sangat kencang. Bagaimana tidak, malam itu dengan mata kepalanya sendiri Intan melihat seorang laki-laki parubaya yang kala itu sedang berbaring dengan mulut menganga, dengan sebagian wajah sudah membiru karena membusuk. Dan tidak hanya itu, di samping laki-laki itu berbaring, Intan melihat wanita parubaya dengan tali tambang kecil yang melingkar di lehernya. Sosok wanita tersebut tidak kalah menyeramkan. Dengan wajah yang juga membusuk, perut wanita tersebut terlihat penuh luka tusuk yang terlihat masih baru. Mengetahui hal itu, perasaan Intan rasanya sudah tidak bisa lagi jika harus digambarkan. Kakinya lemas, jantungnya seolah berhenti berdetak,
dengan mulutnya yang tiba-tiba saja sulit untuk digerakkan. Dan naasnya bukannya diam, sosok wanita parubaya tersebut tiba-tiba berjalan dengan cepat ke arah Intan. Dengan seketika dia pun lalu menjambak rambut Intan dengan lidahnya yang juga terlihat menjulur keluar, menjilati seluruh wajah Intan. Intan berteriak histeris. Yogyakarta, tahun 1983. "Ayo dek, kita keluar dek," ucap Firman dengan seketika dia pun menggendong adiknya dan membawanya keluar melalui jendela kamar, karena saat itu Firman berpikir jika keadaan di rumahnya sudah semakin berbahaya. Dengan diiringi suara bacokan pintu kamar yang terus saja berbunyi, malam itu Firman akhirnya benar-benar menggendong sang adik lalu membawanya kabur dari rumah melalui jendela. Sesampainya Firman di luar, dia pun lalu berlari menjauhi rumahnya dengan tangan yang terus menggendong sang adik, dan akhirnya Tuhan pun berkehendak lain. Ketika Firman masih berlari, dia pun lalu ditolong oleh Pak Sujari. Beliau adalah salah satu tetangga Jatmiko meskipun tempat tinggalnya terbilang cukup jauh dari rumah Jatmiko. Di situ tanpa banyak bicara lagi, Pak Sujari akhirnya membawa Firman yang saat itu masih menangis. "Ayo, ayo masuk sini, cepat," teriak Pak Sujari. Dan singkat cerita, setelah Firman menceritakan semuanya, keesokan harinya Pak Sujari pun memutuskan untuk mengajak para warga melihat bagaimana keadaan Sumi di rumah. Dan naasnya, pagi hari itu Sumi pun ditemukan sudah meninggal dunia dengan cara gandir. Dan tidak hanya itu, di bagian perut Sumi kala itu terlihat adanya luka bacok yang sepertinya luka bacok tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan karena Sumi ini benar-benar depresi atas kematian sang suami Jatmiko yang mana telah menjadi korban Petrus atau penembak misterius. Dan puncaknya, setelah kejadian tersebut, akhirnya rumah tersebut dikosongkan karena menurut pengakuan para warga, sejak kematian Jatmiko dan Sumi, rumah tersebut berubah menjadi sangat angker dengan adanya suara tangisan dan teriakan meminta pertolongan yang terdengar di setiap malam. Dan tidak hanya itu saja, tidak sedikit warga yang mengaku melihat Sumi yang masih terlihat menyapu lantai terasnya meskipun semua warga tahu jika saat itu Sumi telah meninggal dunia. Dan nasib Firman juga adiknya, menurut berita yang beredar, mereka pun lalu diasuh oleh saudaranya yang tinggal di daerah Magelang, Jawa Tengah. Yogyakarta, tahun 2009. Keadaan desa yang biasanya baik-baik saja pagi itu dikejutkan dengan Intan yang terlihat mengamuk dan menghancurkan semua perabotan rumah tersebut. Dan karena tingkah Intan yang terdengar oleh warga sekitar, akhirnya para warga pun berbondong-bondong membantu menyadarkan Intan yang waktu itu sudah tidak sadarkan diri lagi karena kerasukan. Intan tertawa, Intan menangis, bahkan Intan terus berbicara dan mengenali hampir seluruh warga desa yang ada di sekitaran rumahnya tersebut. Kamu Jani kan? Anak Ibu Siti. Dan kamu pasti Romlah. Anaknya Pak Sigit, teriak Intan dengan terus memanggil satu persatu warga yang saat itu ada di tempat tersebut. Mendengarkan hal semua itu, tentu saja para warga sekitaran seketika terkejut karena mereka pun tahu Intan adalah tamu Bu Wahid yang berasal dari luar kota. "Loh, kok anak ini tahu ya nama kita dan nama orang tua kita?" ucap salah satu warga yang kebingungan. Namun di situ, sebagian warga pun langsung tersadar jika yang sedang merasuki Intan tersebut adalah Bu Sumi, orang yang memang dulu pernah tinggal di wilayahnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, Intan pun segera berusaha disadarkan meskipun semua warga terbilang sangat kesulitan. Di situ, Bu Wahid pun juga seketika datang dan membantu proses penyembuhan Intan. Beliau pun dengan sigap membawakan air juga bunga melati yang sudah disiapkan dari rumahnya. "Mbak Sumi, keluar Mbak, tolong, jangan ganggu anak ini.
Dia itu tidak tahu apa-apa, teriak Bu Wahid keras sambil melihat bola mata Intan yang sudah berputar tidak karuan. Namun sayangnya, usaha warga untuk menyembuhkan Intan tidak kunjung menemukan hasil. Intan mengamuk, berteriak, hingga membentur-benturkan kepalanya sendiri ke arah setiap sudut bagian rumahnya tersebut. Dan puncaknya, setelah beberapa lama kemudian, ada salah satu warga yang datang dan memberikan segelas teh mawar dan membisikkan sesuatu di telinga Intan, yang akhirnya Intan pun kala itu bisa sedikit dikendalikan. Beberapa saat setelah itu, Pak Anwar yang menurut warga memang memiliki kemampuan spiritual juga datang membantu, yang akhirnya tepat sekitar pukul 4 sore Intan pun bisa disembuhkan dengan total. Ketika Intan mulai sadar, ia pun lalu seketika menangis terseduh-seduh dan memeluki tubuh Bu Wahid yang kala itu memang masih berada di tempat tersebut dengan juga beberapa warga sekitar. "Maafkan Ibu ya nak, Ibu nggak tahu kalau semuanya akan jadi seperti ini," ucap Bu Wahid terlihat menyesal. "Bu, Intan takut Bu. Intan lihat semuanya," rintih Intan dengan terus menangis terseduh-seduh. "Apa? Kamu lihat apa?" ucap Bu Wahid dengan para warga yang juga terdiam mendengarkan rintihan Intan. "Aku lihat jenazah Pak Miko, Firman, dan Rahma yang mau dibunuh sama Bu Sumi," rintih Intan. Sudah ya. Semuanya sudah berlalu. Ini semua salah Ibu. Ibu yang sudah menempatkanmu di sini. Maaf ya nak. Mulai sekarang kamu tinggal di rumah Ibu saja," ucap Bu Wahid sambil menangis. Namun, ketika masih dalam pelukan Bu Wahid, di antara gerombolan warga, pandangan Intan pun teralihkan dengan adanya wanita parubaya yang sedang menatap Intan. Di situ, dengan sangat jelas, Intan pun memanggilnya dengan tidak sedikit pun ada keraguan di dalam hatinya. "Loh, itu kan Rahma," teriak Intan, dan disitulah semua warga seketika menoleh bersama ke arah wanita parubaya tersebut yang memang saat itu sedang dipanggil oleh Intan. Ketika semua warga menoleh, wanita parubaya tersebut terlihat tersenyum dan mengangguk sembari menandakan jika nama yang ditujukan Intan tersebut adalah benar. Petrus atau penembak misterius memang meninggalkan banyak kisah, ucap Bu Wahid sambil duduk bersama Intan dan kedua orang tuanya yang waktu itu sudah datang ke Yogyakarta. "Memangnya di sini dulu banyak ya Bu korbannya?" saut ayah Intan. "Banyak Pak, dan Jatmiko adalah salah satu korban. Tapi di situ karena Sumi tidak terima atas kematian suaminya, akhirnya Sumi itu stres, depresi. Bahkan dia tidak mau memakamkan jenazah Jatmiko. Jenazah suaminya itu disimpan sendiri Pak di dalam rumahnya, dan puncaknya Sumi gila dan ingin membantai semua anaknya. Untungnya anak-anak Sumi itu berhasil kabur dan Sumi ditemukan tewas gantir di rumahnya," terang Bu Wahid jelas sambil menatap wajah Intan yang hanya terdiam mendengarkan cerita dari Bu Wahid. Sebenarnya memang tidak hanya kasus keluarga Jatmiko. Tidak sedikit kok korban Petrus yang meninggalkan cerita kelam. Ada banyak arwah korban Petrus yang penasaran karena memang jasadnya dulu dibiarkan begitu saja di jalanan. Ada yang dibuang ke jurang, jadi ya arwahnya tidak tenang dan penasaran imbuh ayah Intan yang sepertinya dia juga tahu seluk-beluk tentang zaman Petrus. "Oh bener sekali Pak. Di sini dulu loh Pak, banyak sekali mayat yang tergeletak di pinggir jalan. Biasanya mayat-mayat tersebut tuh orangnya bertato, rambutnya gondrong, ya preman gitu. Tapi ya ndak jarang juga sih orang baik-baik yang sepertinya korban salah sasaran mungkin ya," sahut Bu Wahid. Dan puncaknya, setelah obrolan panjang kala itu, akhirnya Intan dan keluarganya pun pulang dan mereka membawa sebuah kisah yang sepertinya tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Jika ada teman-teman yang hidup di era tahun 80-an, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Petrus. Ya, benar sekali. Petrus atau yang dikenal dengan penembak misterius waktu itu memang menjadi kisah tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia.
Penembakan misterius atau disingkat Petrus adalah sebuah operasi rahasia yang pada masa pemerintahan kala itu sekitar tahun 80-an yang bertujuan untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang saat itu dinilai cukup tinggi. Operasi ini sebenarnya adalah sebuah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat seperti preman, anak liar, dan lain sebagainya karena pelakunya yang tidak jelas dan tidak pernah akan tertangkap. Akhirnya muncullah istilah Petrus atau penembak misterius. Tidak berhenti di situ saja, korban dari Petrus ini biasanya hanya diletakkan di pinggir jalan, dibuang ke jurang, atau dimasukkan ke dalam karung dengan tujuan memberikan peringatan kepada yang lainnya bahwasanya Petrus adalah sebuah ancaman nyata. Hal itulah yang akhirnya membuat para warga saat itu bisa dibilang sudah terbiasa melihat adanya mayat-mayat yang bergeletakan di pinggir jalan dengan luka tembak yang ada di tubuhnya. Tapi sayangnya, semua kejadian itu ternyata bukan hanya soal pembunuhan saja. Arwah gentayangan, suara teriakan gaib, hingga gangguan-gangguan makhluk halus seolah juga menjadi fenomena yang saat itu cukup mengerikan. Selesai. Wow, kisah yang sangat luar biasa. Asli, ini parah dan horornya dapat banget ya. Jadi dan keren ya. Kisah ini baru pertama mungkin ya dibawakan di Extreme Movie yang genre seperti ini. Jadi scene-nya itu diawali di tahun 2009, terus tiba-tiba mundur ke tahun 80-an, kembali lagi ke tahun 2000-an, terus kembali lagi ke tahun 80-an. Jadi keren banget, keren. Jadi kita seolah-olah saya nih kayak terbawa loh ke dalamnya. Apalagi scene ketika Sumi itu gedor-gedor kamar anaknya. Oh, dan memang benar sekali ya, Petrus itu cukup terkenal dan saya yakin juga teman-teman para pendengar banyak yang sudah mendengar ya kisah tentang Petrus saat itu. Jadi banyak sekali nih orang-orang yang tatoan ini ngapus tatonya ya. Jadi banyak yang disetrika, karena saya ada teman tuh yang terlihat bekas disetrika. Jadi zaman dulu belum ada laser ya buat ngilangin tato. Jadi benar-benar mereka setrika karena mereka takut jika akan dijadikan target oleh penembak misterius. Jadi memang banyak pro kontra di situ ya. Memang dengan adanya Petrus, kala itu tingkat kejahatan jauh sekali menurun karena orang-orang yang ditembak ini bukan orang baik. Jadi memang preman, copet, perampok segala macam ya. Memang turun, tapi memang dari sisi kemanusiaan itu sangat ditentang. Jadi begitu ya. Ada pro kontra lah ya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para pendengar, para pecinta, penikmat horor, khususnya kepada para subscriber dari Extreme Movie. Dan yang mana karya tadi adalah sebuah tulisan kisah nyata yang dituliskan oleh rekan kami, yaitu Lakon Story ya, Mas Udin ya. Wow, halo Mas Udin. Luar biasa kisahnya dan ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya ya. Dan banyak sekali kisah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan buang-buang saja yang buruknya, kita ambil yang baik-baiknya saja. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar ya, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Juga bisa di-share dong linknya ke teman-temannya agar teman-teman ataupun saudara-saudaranya bisa terhibur juga. Dan buat yang belum subscribe, yuk teman-teman diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh ya, jadi channel Lelaki Sejati ya sudah kami ganti namanya sesuai permintaan dari teman-teman, karena teman-teman banyak yang susah nyarinya ya. Ketika diklik Lelaki Sejati itu yang muncul malah gambar-gambar aneh. Jadi kami akan ganti dengan nama ILO X3M atau ILO Extreme. Jadi tujuannya adalah di sini penggabungan ya dari channel kami yang satu Extreme Movie dan yang satu ILO Bercerita. Jadi kita gabungkan ILO Extreme. Ya mudah-mudahan ya bisa membawa dampak yang baik, karena teman-teman jadi nggak kesulitan lagi. Jadi yang pasti channel kami hanya ada 3. Channel resmi kami itu hanya ada 3. Yang satu adalah Extreme Movie yang upload di setiap jam 7 malam. Yang kedua adalah ILO Bercerita yang upload setiap jam 10 malam.
Dan yang ketiga adalah Lelaki Sejati yang mana sekarang sudah berganti menjadi Ilo Ekstrim. Jadi selain tiga ini berarti itu bukan channel kami. Jadi karena kenapa kita bicara seperti ini, banyak laporan dari teman-teman yang melaporkan bahwa ada beberapa channel ya, bukan satu channel lagi, ada beberapa channel yang membawakan bukan membawakan video yang sudah kami upload diupload lagi di channel mereka. Jadi suaranya suara saya, dan ada juga yang backgroundnya sama, judulnya sama. Jadi itu aja ya. Pastikan selain tiga channel itu bukan channel dari saya, dari Ilo, dari Extreme Movie ataupun Ilo Bercerita. Itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya selama ini, atas dukungan dan support, doa dan support dari teman-teman para subscriber. Itulah yang membuat kami terus berkarya sehari 3 kali ya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor, silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon 0878-4509-4752. Kami ulangi 0878-4509-4752. Silakan ya dikirimkan kisah-kisah horor misterinya yang berdasarkan kisah nyata. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirim tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses ya, harus melewati proses penggarapan agar lebih nikmat untuk didengarkan sama teman-teman semua. Itu aja. Di akhir kata, saya mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata. Apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya barusan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.